Inilah penampakan pagar laut sepanjang 2 km di perairan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pagar yang terbuat dari bambu ini membentang dari tepi pantai menuju laut. Video penampakannya pun sempat viral di media sosial. Sejak dibangun 6 bulan lalu, para nelayan mengaku hampir kehilangan mata pencaharian karena menurunnya tangkapan ikan. Sulit kan sekarang nyari ikan itu. Sulitnya gimana tuh, Pak? Bisa tadinya ikan naik kemarin ini jadi di baro, ombaknya di gede kalau nengah. Nggak bisa, kan nelayan pinggir. Kalau Bapak ini nelayan-nelayan di pinggiran? Pinggir, nelayan pinggir. Gitu. Kalau sebelum adanya tanggul-tanggul ini, Bapak sehari bisa lumayan. Berapa? Ya sehari kadang-kadang masih dapat 40 kilo. Sekarang paling dapat 5 kilo. Susah. Harus ke tengah dulu Harus gitu? ke tengah dulu. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah menyurati pemilik pagar laut di Bekasi untuk menghentikan kegiatan di sana. Kementerian KKP menilai ada penyalahgunaan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan aturan. Yang Bekasi itu pemiliknya kita sudah ketahui, dan kita bergerak bukan karena viral ya. Kita itu tanggal 19 Desember sudah kirim surat ke SDK. Jadi sekarang memang lagi ada proses penegakan hukum karena ada indikasi pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin PKKPRN. Kendati demikian, Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Ahman Kurniawan, membantah pagar bambu yang terbentang 2 km di Laut Paljaya atau Tarumajaya merupakan pagar misterius. Pasalnya, pagar bambu tersebut merupakan proyek kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan pihak swasta. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa di perairan Paljaya khususnya ada pembangunan alur pelabuhan, di mana pembangunan alur pelabuhan ini merupakan tindak lanjut dari adanya perjanjian kerjasama antara pihak Pemprov Jabar dengan salah satu perusahaan yaitu PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN, di mana di dalam perjanjian kerjasamanya itu pihak TRPN menyanggupi di dalam penataan kawasan pelabuhan perikanan, yaitu di Dinas Kelautan dan Perikanan mengklaim telah mensosialisasikan rencana pembangunan pelabuhan Nusantara kepada para nelayan. Pembangunan pelabuhan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan ekonomi, terutama di bidang perikanan dan kelautan. Tim TV One mengabarkan. Dari KKP, kami sudah menyurat kegiatan ini di tanggal 19 Desember. Ya, 19 Desember kami sudah menyurat untuk menghentikan kegiatannya pemagaran tadi dengan ada dampingnya. Nah, kenapa dihentikan? Karena itu wilayah laut masih yang diuruk tadi dan tidak ada PKKPR-nya, PKKPRL, laut, ya. Ini kan masih wilayah laut di situ tuh tadi, gitu. Jadi dari KKP, dari kacamata KKP, karena tidak ada PKKPRL-nya, ya. Terkait dengan dokumen lain yang ada di mereka, nanti selanjutnya akan kami rapatkan bersama antara Pemda, kemudian mungkin dari perusahaannya, Pak Kadis akan menjelaskan dari mana. Nanti akan kita rapatkan bersama, duduk bersama, termasuk dengan instansi terkait pada bulan Desember kemarin, dan diminta untuk menghentikan kegiatan. Jadi yang dihentikan itu adalah kegiatan ini, ya, restorasi atau rekonstruksi lahan ini, itu yang dihentikan, karena tidak memiliki KKPR lautnya, ya. Nah, Andi Kumala dan juga pemirsa, belum selesai kasus pagar laut yang membentang cukup panjang di wilayah Tangerang, Banten. Kini pagar laut kembali muncul di perairan Bekasi, Jawa Barat, di mana memang pagar ini kemudian disesalkan ataupun
diprotes oleh para nelayan karena mereka merasa ini merugikan mereka nih Iya, yang di mengganggu Kumala, ya, mengganggu proses penangkapan ikan. Dan untuk itu kita akan membahasnya pada pagi hari ini dengan beberapa narasumber. Salah satunya adalah Pak Doni Ismanto selaku staf khusus Menteri KKP Bidang Humas dan Komunikasi Publik. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Pak Doni. Baik Pak Doni, selain Pak Doni juga kita sudah datang langsung ke studio. Salah satu pakar kelautan IPB yaitu Pak Yon Fiter. Selamat pagi Pak Yon. Selamat pagi, Mbak Mala dan Mas Philip. Philip. Oke, sebelum saya ke Mas Yon, saya mau ke Pak Doni terlebih dahulu Pak. Ini ada kasus serupa yang kini terjadi di perairan Bekasi. Mungkin ada tanggapan ataupun sebenarnya pagar laut ini dibangun di wilayah Bekasi sepanjang 2 km ini untuk apa Pak? Ya, terima kasih. Seperti teman-teman ketahui, yang terjadi di Bekasi adalah pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin, dalam hal ini persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL sesuai amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja. PKKPRL ini sesuai amanah Undang-Undang Cipta Kerja, sesuai PP 21, semua pemanfaatan ruang laut yang menetap dan lebih dari 30 hari itu harus memiliki KKPRL. KKPRL ini kesesuaiannya itu salah satunya dengan mengecek sesuai zona dari RT RW pemerintah daerah setempat. Nah, di kasus yang di Bekasi, seperti yang tadi Pak Kepala Dinasnya sudah bilang, itu ada kerjasama dengan swasta. Yang kita lakukan penegakan hukumnya, yaitu adalah penghentian kegiatan oleh negara dan menemukan ada wilayah laut yang harusnya memiliki PKKPRL, tapi yang keluar adalah KKPR darat atau KKPR-nya darat, padahal itu laut. Jadi dari 24 tahun kita track pencitraan satelit, daerah yang diklaim darat itu tidak pernah darat, tapi adalah laut. Nah, karena itu sesuai dengan Undang-Undang CK, kita minta masalah hak atas tanah yang di laut itu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Itu satu. Baik. Nah, yang kedua yang pengen saya kasih tahu di sini, mereka itu kan ada di dalam zona yang ditetapkan oleh Perda Provinsi Jawa Barat nomor 9 tahun 2022 tentang RT RW Jawa Barat tahun 2022 sampai 2042. Nah, di zona-zona yang mereka akan melakukan kawasan industri perikanan dan terminal khusus itu ada yang cakupannya zona pengelolaan energi ada di situ, zona pelabuhan perikanan di situ, dan zona pelabuhan laut di situ. Nah, jadi ada yang di daerah perairannya itu yang tidak punya PKKPRL itu ada sebagian itu masuk ke zona pengelolaan energi, di mana sekitar 200 sampai 300 meter dari dekat situ di zona yang mau mereka kembangkan lagi di reklamasi itu, di situ ada objek vital nasional milik PLN Nusantara Power. Nah, karena pengurukan yang dilakukan itu kualitas airnya menurun dan itu juga berdampak kepada objek vital nasional itu, di mana kan air itu dipakai buat salah satunya buat pendingin. Jadi inilah yang terjadi, tidak memiliki PKKPRL dan ada di dalam rencana pengembangannya itu pun ada di zona-zona yang sebenarnya di Perda Jawa Barat itu sudah diatur zona-zonanya, tapi itu
zona itu harus diperhatikan juga karena peruntukan pemanfaatan ruang laut itu kan bersifat common property, tidak boleh mengganggu pemanfaat ruang laut yang lain dalam beraktivitas. Kalau saya contoh di sini Pak kan Doni. ada objek vital nasional ya, dan contoh yang lainnya tadi tuh pastilah nelayan terganggu seperti itu. Terima kasih. Juga ikut terdampak ya Pak Doni ya, berkat ataupun akibat dari pemasangan pagar laut ini. Nah, kita mau ke Pak Yon Peter, bagaimana fenomena pemasangan pagar laut di Bekasi ini kemudian merusak salah satunya adalah objek vital milik negara. Namun dijawab sesaat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi jeda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan perbincangan dan kita langsung ke Mas Yon. Mas Yon, tadi kan dikatakan oleh Pak Doni bahwa memang ini izinnya bukanlah untuk pemanfaatan laut, tapi darat. Nah, bagaimana soal ini, Mas? Soalnya juga proyeknya itu ternyata berdampak pada tadi proyek vital negara, begitu ya? Negara, betul. Ya, terima kasih Mbak Mala dan Mas Philip. Jadi ini menarik ya, fenomena di laut ini makin memunculkan banyak hal-hal yang harus kita terangkan sepertinya. Jadi kalau saya lihat fenomena yang terjadi di Bekasi ini, ya, ini sebenarnya bagaimana pemahaman daerah, kemudian juga pusat menerjemahkan satu tata ruang. Yang kedua, menerjemahkan visi dari Undang-Undang Pesisir 2007 yang diperkuat oleh Undang-Undang 2014 itu dan Cipta Kerja. Kemudian yang ketiga, visi dari peraturan pemerintah kaitannya dengan mekanisme pemanfaatan ruang laut. Nah, ini saya kira ada misinterpretasi di sini, miskomunikasi. Jadi seharusnya ketika tata ruang sudah selesai oleh Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat harus fine, itu harus dilakukan sesuai dengan tata ruang. Kalau ada aktivitas lain, termasuk pemagaran seperti ini, kalau tidak sesuai dengan tata ruang harusnya tidak terjadi. Nah, itu satu. Dan kemudian pusat KKP dalam hal ini dia akan memberikan izin PKKPRL ketika ada rencana pemanfaatan ruang laut untuk pelabuhan, alur dan sebagainya seperti yang dibicarakan, dan kemudian ada tambahan pagar itu, ya. Nah, kalau itu diketahui dari awal, maka KKP akan memutuskan ini layak apa tidak. Nah, kemudian polemiknya bertambah dan berkembang ketika ada yang namanya izin yang diberikan oleh tata ruang, agraria dan tata ruang terhadap ruang laut. Nah, ini dua rezim yang berbeda. Saya ingin mengkritisi di sini, Mas Philip dan Mbak Mala ya. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja atau setelah Undang-Undang Pesisir direvisi tahun 2014, tahun 2016 muncul Peraturan Menteri nomor 17, Peraturan Menteri ATR BPN nomor 17 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan agraria, ya, hak atas tanah itu bisa diberikan pada wilayah 0 sampai 12 mil. 0 sampai 12 mil itu air, Mas Philip. Ya, air. Jadi tanahnya di mana? Di bawah. Di bawah air. Nah, ini yang bisa memicu interpretasi yang berbeda. Sehingga kita berpikir bahwa dasar laut itu juga agraria yang bisa diberikan sertifikat. Nah, kalau saya berpikir ini peraturan menteri ini nggak perlu ada nih. Sehingga tidak munculkan interpretasi di level daerah, di level dinas agraria dan tata ruang, sehingga kemudian tidak keluar sertifikat itu. Berarti pada dasarnya sertifikat ini adalah selama berada di air itu tidak boleh atau tidak boleh? Seharusnya tidak. Seharusnya ada sertifikat air tidak ya? Boleh. Tidak, harusnya tidak. Mungkin Mas Philip ingat bagaimana kejadian di Wakatobi yang dialami oleh Pak Jokowi waktu itu, memberikan sertifikat kepada masyarakat untuk bangunan di atas air. Ini juga bagian rezim yang salah paham. Karena bangunan di atas air adalah bagian dari bangunan laut yang hanya boleh diberikan izin, tidak sertifikasi. Nah, akhirnya kan Pak Menteri ganti menterinya sendiri tuh, gitu tuh. Akhirnya Pak Hadi, mantan Panglima TNI, jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Ini mekanisme yang kemudian membuat pemerintah sendiri terlihat tidak konsisten. Nah, gitu. kalau untuk proyek-proyek reklamasi semacam itu memang aturannya harusnya seperti apa, Mas? Kalau menggunakan laut yang direklamasi itu kan seperti apa? Iya, nah itu harus ada dulu di tata ruangnya, Bu Mala. Jadi setelah Mbak Mala nanti misalnya ingin mereklamasi, ada nggak di tata ruangnya? Kalau ada di tata ruang, berarti
boleh mengajukan izin reklamasi. Nah, nanti setelah izin reklamasi dikeluarkan, maka ada izin lingkungan lagi. Setelah izin lingkungan, maka tadi kejadian terjadi perubahan air yang menyebabkan PLN terganggu kondisinya gitu kan. Nah, ini kan izin lingkungan belum selesai sepertinya. Sehingga kemudian polemik ini berkembang. Harusnya analisis dampak, analisis risiko terhadap kegiatan yang ada di situ dilakukan. Biasanya miss-nya ada di mana tuh, Pak Yon? Kalau kasus-kasus yang seperti ini? Miss-nya di pengawasan, ya. Harusnya di pengawasan. Kenapa saya bilang di pengawasan? Ketika ada aktivitas, ya itu harusnya berlangsung di bawah pengawasan. Pengawasan provinsi, ruang 12 mil, kemudian yang bekerja sama dengan pusat tentunya. Nah, artinya mungkin di sini pengawasan daerah Provinsi Jawa Barat tidak bekerja efektif nih dengan pusat menyampaikan bagaimana kemudian ini terjadi tanpa ada sepengetahuan dari pihak yang berwenang. Nah, ini berarti selain pengawasan, koordinasi juga dong Pak ya? Betul. Atau yang penting jalan dulu begitu, kalau kata Mas Yon. Jalan dulu, ya minta maaf nanti ya. Minta maaf nanti. Oke, kita akan memantau langsung di lokasi. Betul sekali, sudah ada tempat rekan di mana kami ya. pagar ini ditemukan kembali di perairan Bekasi. Sudah ada Yunike reporter Suwandi di sana. Selamat pagi Yunike, silakan dengan laporan Anda bagaimana kondisi terkini di wilayah pagar laut yang berdiri di Bekasi. Ya, selamat pagi Philip, Mala dan juga pemirsa TV One. Kemarin baru saja pemerintah atau Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyegel pagar laut yang ada di Bekasi. Letaknya memang tidak kelihatan karena berada di tengah laut, kira-kira dari tempat saya mengabarkan jaraknya 1 hingga 2 km dan memang terbentang sejauh 2 km panjang pagar laut tersebut. Nah, ini sebenarnya memang masih ada ketidaksinkronisasian antara KKP ataupun pusat dengan DKP ataupun dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa adanya pembangunan ini justru malah berdampak buruk karena menghalangi para nelayan yang ingin mencari ikan seperti itu. Nah, untuk mendengarkan langsung dampak dari adanya pagar laut tersebut, saya akan mengajak pemirsa TV One untuk berbicara langsung dengan salah satu nelayan yang ada di sini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Bapak izin kita boleh berdiri sebentar buat kita berbincang. Sebelumnya dengan Pak siapa? Pak Arsa. Pak Arsa, ini di tengah laut sana itu kan ada pagar laut begitu ya Pak ya. Pak, kalau boleh tahu berarti itu udah berapa lama Kak Pak ada pagar lautnya yang Bapak sadari? Kalau nggak salah itu sekitar 6 bulanan Bu. Sekitar 6 bulanan. 6 bulanan berjalan. Dari awal pembangunan si pagar laut itu Pak Arsa udah menyadarikah itu akan akan ada pagar laut di sana atau gimana Pak? Waduh, saya nggak menyadari sama sekali tuh Bu. Kalau banyak terjadi kayak seperti itu. Oke, berarti nanti Pak kalau Bapak menyadarinya pas udah di bulan keberapakah atau pas udah sepanjang apakah si pagar laut itu ada Pak? Ya, saya menyadarinya semenjak itu udah mulai baru-baru itu baru tahu gitu loh. Oke, tadinya sih. Kapan tuh Pak Bapak sadarnya? Sebulan lalu? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Iya. Oke, terus Pak pembangunan itu sendiri apa menghalangi Bapak dalam jalannya Bapak makin ke tengah laut makin sulit kah atau gimana Pak? Sangat-sangat mengganggu Bu itu Bu. Mengganggu. Iya. Walaupun ini kan katanya juga Pak itu akan membangun dermaga yang justru akan bantuin bapak-bapak nelayan sekalian gitu. Berarti Bapak tidak merasakan dampak sana ya Pak? Betul Bu. Oke, terus Pak mungkin kita kan di sini nggak bisa ngelihat nih sama pemirsa-pemirsa di rumah juga nggak bisa ngelihat. Kira-kira Bapak bisa gambarkan kah? Kira-kira yang ngalangin itu jalan si pagar lautnya, yang ngalangin jalannya kapal itu gimana Pak? Mungkin boleh diceritain Pak. Iya, kalau yang sangat mengganggu itu baroknya itu loh Bu. Jadi perahu itu susah lewat. Tuh. Ya. Berarti mungkin Pak pendapatan ikan Bapak juga menurun ya Pak? Sangat-sangat menurun Bu. Oke, sangat menurun. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Nanti kita akan melanjutkan berbincang lagi. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Arsa. Terima kasih. Nah pemirsa, saya juga akan mengajak Anda untuk kita berbincang dengan nelayan lainnya. Kita berbincang mungkin dengan dampak-dampaknya juga nih. Selamat pagi Bapak. Pagi. Dengan Pak siapa? Muhammad Ramli. Pak Ramli atau Pak Aco. Pak Aco ya. Pak Aco, mungkin boleh Pak diceritakan, tadi saya udah bertanya kepada Pak Arsa, mungkin gambaran dari pendapatan Bapak sebelum dan setelah adanya si pagar laut ini gimana Pak? Oh, kalau masalah pendapatan emang terdampak sekali ya kalau dengan ada pagar laut ini, karena satu akses jalan keluar itu kan yang tadinya kita keluar cuma jarak bensin 1 liter, sekarang kan udah kita keluar jauh.
bisa memakan 2 liter atau 3 liter. Nah di sana juga kan aturan kita langsung mendapat penghasilan, tapi kita keluar dulu ke sana ke jauh karena terhalang-halang baro, dan terus patok-patok juga kan sangat merugikan perahu kita juga. Kadang-kadang kena baro itu bisa bocor perahu. Bapak pernah terkena dampaknya itu sendiri, bocornya baro? Kalau saya alhamdulillah enggak, tapi teman kena. Nah, ada yang kena. Dia kan kadang-kadang ada patok-patok yang coran itu apa garapan, saya kurang paham juga. Itu sangat terhalang. Pak, mungkin harapan Bapak untuk adanya pagar laut ini gimana, Pak? Kalau harapan kami para nelayan tradisional ya untuk Pak Prabowo lah, tolong pikirkan nelayan-nelayan kecil tradisional, jangan perusahaan kayak perusahaan man ini baro jangan sampai meluas lah ke laut. Kesian untuk nelayan-nelayan, kalau bisa ya dibongkar lah kembali. Pak, tapi pada waktu adanya pembangunan pagar laut ini, Bapak ngelihat ada pihak-pihak yang lagi membangunkah atau gimana nih Pak? Kalau masalah pihak yang membangun, saya sih nggak ini juga ya, soalnya kan dari Pak ini juga. Ya kalau saya nelayan tradisional mah nggak bisa bilang apa-apa, cuma hanya menonton saja. Siap. Bapak terima kasih atas perbincangan hari ini ya Pak ya, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Itu dia Philip Mala dan juga pemirsa TV One, tadi ternyata dampak dari pagar laut yang ada di Kabupaten Bekasi Tarumajaya ini mengganggu jalannya aktivitas nelayan, karena yang mengatakan bahwa para nelayan untuk menjalankan perahu ke tengah justru harus memutar seperti itu ya, karena adanya pagar laut justru mengadakan seperti ganggang yang ataupun sekat-sekat yang diadakan, sehingga itu membahayakan laut seperti yang disampaikan oleh Pak Aco sendiri, bisa membuat kapal tersebut bocor seperti itu. Namun pemirsa, kami akan terus mengabarkan kepada Anda bagaimanakah kelanjutan dari proyek pagar laut tersebut. Kembali ke Anda di studio Mala Philip. Baik, terima kasih laporan Yunike Suwandi langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Dan tadi sesuai dengan harapan masyarakat bahwa mereka menginginkan, para nelayan ini menginginkan agar segera dibongkar pagar laut ini agar mereka bisa melakukan aktivitas nelayan lagi dengan normal. Nanti kita akan minta tanggapan dari Pak Doni sebagai staf khusus Menteri KKP, namun kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, saya langsung aja mengajak Anda untuk berbincang dengan Pak Doni. Pak Doni, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan bagaimana keluhan dari para nelayan yang memang mengeluhkan pagar laut di perairan Tarumajaya Bekasi ini kemudian mengganggu aktivitas mereka untuk melaut. Kemudian dari pihak KKP sendiri, selain menyegel, akan melakukan hal apa dalam waktu dekat ini, Pak Doni? Ya, kami akan panggil yang pihak-pihak yang terkait di sana. Kita juga akan koordinasi dengan kementerian atau pemerintah daerah yang sudah mengeluarkan izin untuk mengevaluasi bersama, dan kita luruskan lagi sesuai dengan regulasi yang ada. Salah satunya KKPRL itu kan untuk menyatakan kesesuaian dan tujuan pemanfaatan. KKPRL pasti akan terintegrasi dan melihat RT RW dari pemerintah daerah setempat. Nah, saya cuma pengen kita itu nanti kalau akan mengeluarkan KKPRL, ya kita berpegang ke peraturan RT RW dari pemerintah daerahnya juga gitu loh. Nah, dalam hal rencana kawasan industri perikanan dan terminal khusus itu, kalau kita baca RT RW-nya punya Jawa Barat, itu di situ ada zona pengelolaan energi, ada zona pelabuhan perikanan, dan zona pelabuhan laut. Berdasarkan aturannya, pemanfaatan ruang dalam perda tersebut sendiri, di zona pengelolaan energi, kegiatan seperti terminal khusus diperbolehkan, tetapi reklamasi dan pengerukan tertentu tidak diperbolehkan. Di zona pelabuhan laut dan zona pelabuhan perikanan, kegiatan seperti pembangunan industri terintegrasi, terminal khusus, reklamasi, dan pengurukan diperbolehkan dengan persyaratan mendapatkan izin terlebih dahulu. Nah, kita karena kita pemerintah, kita berpegang kepada aturan yang dibuat sendiri. Jadi kita akan berkoordinasi dengan yang sudah mengeluarkan izin-izin terlebih dahulu dengan pemerintah daerahnya, karena seperti tadi Pak Yom sudah
memberikan penjelasan yang clear. Pengawasan untuk 0 sampai 12 mil itu ada di daerah, dan ini sebenarnya wilayahnya di daerah. Harusnya kita memiliki koordinasi yang lebih baik lagi nantinya. Secepatnya kita akan selesaikan masalah ini. Ya, tapi Pak Doni, kan harapan masyarakat adalah pagar ini segera dibongkar agar mereka yang bergantung hidup dari melaut ini bisa segera normal kembali nih pendapatannya dari melaut, Pak. Konkretnya kapan nih pagar ini akan dibongkar, dengan, Pak Doni? Sesuai dengan kemarin Pak Ipung, kita akan panggil. Kalau yang nggak sesuai dengan peruntukan zonanya, yang kita mengacu kepada perdanya itu ya tidak punya izin, biasanya nih dalam penegakan sanksinya dikenakan sanksi administratif dulu, setelah itu disuruh bongkar. Baik. Berarti setelah dikenakan sanksi administratif langsung akan disuruh bongkar. Mudah-mudahan ini bisa segera dilakukan. Betul. Agar harapan dari para nelayan ini bisa terwujud. Kita ke Mas Yon, mungkin bagaimana seharusnya menyeimbangkan sebenarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur manusia nih dengan keseimbangan ekosistem laut, Mas, supaya lebih banyak manfaat yang harusnya didapatkan oleh masyarakat, khususnya untuk para nelayan. Ya, pertanyaan yang sulit nih dari Mbak Mala ya, agak teoritis, harus praktis juga ya. Kita melihat bahwa laut ini adalah ruang publik, common access, dan itu roh yang didorong oleh Undang-Undang Pengelolaan Pesisir dan Laut di awal. Jadi kita ingin masyarakat mendapatkan kesempatan, masyarakat dengan berbagai varian pekerjaan di pesisir itu, mulai dari penangkap, budidaya, pariwisata, mereka harus punya akses tuh terhadap sumber daya yang ada di situ. Nah, kemudian yang perlu kita bicarakan, kenapa perlu ada undang-undang pesisir dan turunannya, karena kita bicara keberlanjutan. Ya, di situ juga dibicarakan bagaimana kemudian pemanfaatan ini semua bisa akses, dapat memanfaatkan dan berkelanjutan. Tidak ada yang kemudian terabaikan. Ini yang kita sebut dengan keadilan ekonomi, keadilan geografi, keadilan sosial dan sebagainya, yang merupakan roh dari undang-undang pesisir ini. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kemudian ini memberikan manfaat tanpa harus mengorbankan, itulah yang kita sebut dengan nilai-nilai yang tercakup di dalam sustainability seperti daya dukung, daya tampung, begitu ya. Kemudian soal pencemaran, Mas Philip, itu juga harus diperhatikan. Daya dukung, daya tampung, kita tidak bisa juga memperbanyak bangunan, kemudian ternyata kawasan itu tidak cukup kuat untuk menampung bangunan, memperbanyak orang atau memperbanyak nelayan. Itu kita hitung berapa idealnya. Semua jadi nelayan, ikannya juga nggak cukup. Habis. Semua jadi pariwisata, pantainya kecil juga, gitu kan. Nah, ini yang kita hitung, daya dukung, daya tampung berapa. Apakah juga dihitung dengan pemasangan pagar laut ini kemudian bisa merusak ekosistem laut yang membuat nelayan juga jadi sulit untuk melaut? Oh iya, jelas. Karena kan ketika akses itu terganggu, Mas Philip, maka akses pertama, akses untuk daerah penangkapan. Biasanya itu daerah yang digunakan untuk menangkap ikan. Kalau di Tangerang itu dasar itu di Garuk tuh, ada yang namanya alat tangkap garuk, tangkap kerang, ya, simping, ya, anadara dan sebagainya, keong-keong itu, kemudian ikan dasar. Kemudian ada jaring. Jaring kalau terganggu, terikat, tersangkut, robek, putus. Kalau jaring putus, maka masalah bagi laut apa? Meningkatnya plastik. Jaring ini kan plastik nih. Persoalan pemerintah juga memerangi plastik. Nah, ini kan masalah yang memunculkan masalah ini. Nah, kemudian soal yang lain, pollution. Kita belum tahu nih bagaimana ukuran yang harus kita buat untuk sebuah kegiatan pembangunan pagar laut. Kalau pagar laut dengan teknologi yang besar, ini kan termasuk bangunan laut ya. Ada yang dibangun dengan teknologi, ada yang tadi ada belko kita lihat kan. Dia kan menggunakan teknologi tuh. Ada juga yang manual. Kalau Tangerang mungkin dia manual, banyak ya. Tapi cukup kuat juga tuh, menancapkan 2-3 meter manual tuh kuat juga tuh orangnya kan. Nah, pasangnya gimana ya? Apa lempar lembing gitu? Nah ini yang kemudian menimbulkan efek terhadap akses pendapatan, kemudian juga ekonomi biaya tinggi. Karena cost yang dikeluarkan tadi, mereka harus mengeluarkan solar lebih banyak, sementara hasil lebih sedikit. Ujungnya kan apa? Kemiskinan tetap. Nelayan yang jadi korban dari betul-betulnya masyarakat yang jadi korban. Nah, inilah yang harus banyak yang minta
untuk segera dicabut, jangan cuma disegel begitu. Ya, supaya normal lagi aktivitas, kan sebenarnya itu. Itu dia. Ya. Baik, terima kasih Pak Yon Fitner selaku pakar kelautan IPB. Terima kasih Pak Mala, pagar laut yang berada di Bekasi. Dan tentunya kita berharap juga bagaimana kasus ini bisa cepat selesai. Dan terima kasih juga untuk Pak Doni Ismanto selaku staf khusus Menteri KKP bidang Humas dan Komunikasi. Terima kasih Pak Doni, sehat selalu.